diam-diam mencintai saya? Ibunda saya yang memberitahu. Sebagai orang tua yang sudah berpengalaman, beliau menangkap isyarat yang terpancar dari kedalaman jiwa Tuan saat bertatap mata dengan Nafsa yang diikuti oleh perubahan sikap Tuan. Beliau tahu Tuan diam-diam memendam rasa cinta kepada Nafsa. Dan satu malam, lewat kata-kata halus penuh kebijakan, ibunda saya berhasil menggali perasaan Nafsa. Apakah penjelasan ini penting bagi Tuan? Apakah Tuan masih berkukuh untuk menyimpan harapan dari selain dia? Bukankah Tuan harus bertobat? Saya paham Tuan, Abdul Jalil menunduk dengan wajah memerah. Saya akan patuh kepada Tuan sebagai pembimbing ruhani saya, dengan kepatuhan seperti mayat yang tak memiliki kehendak dan gerak sendiri. Saya pun pada hakikat tidak memiliki kehendak dan gerak sendiri. Semua adalah darinya semata. La haula wa la quwata illa billahi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Timpal Ahmad at-Tawalud. Bagai prajurit kalah perang, demikianlah Abdul Jalil dengan langkah terlatih-tatih, tubuh lunglai, wajah kusut masai, dan pakaian lusuh melintasi jalanan berdebu menuju arah Baghdad. Perjalanan ke Baghdad dengan melintasi jalur gurun itu memang ia sengaja, meski ia tahu menggunakan jalur pelayaran lewat Sungai Dajelah akan lebih mudah. Ia sengaja melakukan perjalanan yang berat itu dengan tujuan utama melebur keakuan dirinya di atas tungku berupa pasir, batu, debu, angin, dan sengatan matahari membara. Hanya dengan cara inilah ia bisa melepas bayangan Nafsa yang begitu kuat melekat di relung-relung ingatan terdalamnya. Ia berharap perjuangannya itu sekaligus akan memusnahkan segala ikatan kepada selain dia. Panas gurun yang memuai dari atas dan bawah dengan embusan angin kering membara telah menguapkan kekuatannya. Bagaikan belukar di gugusan gurun, begitulah ia melangkah gontai di tengah deru angin yang bersuit-suit. Di antara bibir yang kering dan gemetar, ia dengan teguh menyebut-nyebut asma Allah. Perjuangan melupakan Nafsa dari hati dan pikirannya adalah perjuangan terdahsyat dan terberat yang pernah dilakukannya selama ini. Belum pernah ia merasakan kesulitan melepas sesuatu, selain dia, selain citra Nafsa. Bahkan, saat keakuan dirinya luluh lantak dipanggang bara kesengsaraan gurun, bayangan Nafsa masih juga merasuki hati dan pikiran, meski mulut tak henti-henti melafalkan asma Allah. Ketika matahari berada di puncak langit dan sinarnya membakar gurun, tubuhnya sudah tidak memiliki keakuan sedikit pun. Fata Morgana berupa air berkilau-kilau begitu menarik pandangannya yang mulai kabur dan berkunang-kunang. Ketika ia goyah dan ambruk ke atas pasir, sekilas ia melihat bayang-bayang mendekatinya. Bayang-bayang itu ternyata pengembara bernama Abdus Sukr ar-Rajul. Tanpa berkata, dia langsung mengeluarkan kantung air dan meminumkannya ke mulut Abdul Jalil. Keanehan terjadi, Abdul Jalil merasakan kesegaran luar biasa, tubuhnya bugar seolah-olah tidak sedang melakukan perjalanan berat. Ia masih tercengang dalam ketakjuban ketika Abdus Sukr ar-Rajul, tanpa diminta, menuturkan kisah tentang Syekh Sanan yang mengalami nasib lebih pedih dibanding dirinya. Syekh Sanan adalah guru tarekat yang memiliki cukup banyak pengikut. Ia dikenal sebagai orang saleh, zuhud, wara, tawadu, tak pernah memikirkan sesuatu selain Allah. Semua pengikut dan kawan-kawannya sangat segan dan hormat kepadanya. Lantaran kehidupannya yang saleh dan diabdikan hanya untuk Allah itulah ia belum menikah sampai usianya masuk setengah abad. Suatu saat Syekh Sanan melakukan perjalanan ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Di tengah perjalanan ia sempat singgah di rumah seorang kawannya yang beragama Nasrani. Di tempat itulah ia melihat gadis cantik tetangga kawannya itu. Entah apa yang terjadi, ia mendadak terperangkap oleh pesona sang gadis. Ia bagaikan kehilangan kesadaran ketika mengungkapkan perasaan cintanya yang tulus. Bahkan, tanpa malu-malu ia memohon agar sang gadis berkenan menjadi istrinya. Gadis cantik itu semula menolak. Namun, karena Syekh Sanan terus memohon akhirnya dia bersedia menerima lamaran itu dengan 3 syarat. Pertama, Syekh Sanan harus bersedia melepas jubah dan surbannya untuk diganti dengan jubah dan ikat pinggang yang disediakan sang gadis.
Kedua, Syekh Sanan harus bersedia memelihara 100 ekor babi dari fajar hingga maghrib. Ketiga, selama memelihara ke-100 babi itu Syekh Sanan tidak boleh menelantarkan seekor pun. Karena pesona kecantikan sang gadis sangat kuat menerkam kesadaran hati dan pikirannya, Syekh Sanan menerima begitu saja ketiga syarat tersebut. Sejak itu, orang melihat Syekh Sanan mengenakan jubah hitam dengan ikat pinggang tali. Sehari-hari ia sibuk mengurus babi. Ia tidak lagi menjalankan salat. Berzikir pun seolah-olah sudah lupa. Sehari-hari yang diingatnya hanya istrinya yang cantik memesona. Bahkan ia pun seolah lupa diri, tidak menghiraukan lagi tubuhnya dilepoti kotoran babi. Hal Syekh Sanan itu sampai kepada murid-muridnya. Maka gemparlah mereka. Berbondong-bondong para murid itu menemui gurunya. Dengan berbagai permohonan, bujukan, rayuan, dan bahkan tangis pedih, mereka mengharap agar gurunya sadar. Namun, Syekh Sanan bergeming. Ia meminta mereka merelakan dirinya hidup menderita karena ketulusan cinta. Aku tak kuasa menolak hasrat jiwaku untuk selalu dekat dengannya. Aku merasa lebih baik mati di dalam pelukannya daripada hidup dipisahkan darinya. Bersama dia, aku tak butuh lagi harga diri, kehormatan, atau kemuliaan. Bagiku, seulas senyumnya telah menumpahkan air kehidupan yang segar dengan kenikmatan tiada banding. Aku benar-benar tak berdaya untuk menghindar apalagi meninggalkannya. Dengan air mata bercucuran dan ratap tangis pedih, para murid kembali dan memberitakan hal Syekh Sanan kepada keluarga dan kawan-kawan. Akhirnya, berkatalah seorang darwis tua kepada seluruh murid Syekh Sanan agar mereka beramai-ramai mendoakan gurunya. Hanya Allah jua yang sanggup menolong Syekh Sanan dari pesona bendawi yang bersifat sementara. Berkat doa yang tulus dari murid-murid dan kawan-kawan, Syekh Sanan akhirnya sadar. Kepada istrinya ia menyatakan akan melanjutkan niatnya semula menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ia bahkan bersedia melepas segala yang dimilikinya, termasuk istri tercintanya. Istri Syekh Sanan akhirnya menyerah. Dia bahkan berikrar memeluk agama Islam dan ikut menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Setelah mengakhiri ceritanya, Abdus Sukr ar-Rajul berdiri dan hendak pergi. Buru-buru Abdul Jalil mencegahnya dengan bertanya, "Tuan, apakah kisah Syekh Sanan itu pernah ada ataukah hanya sindiran buat saya? Jika engkau menganggap cerita itu ada, tidak ada masalah. Jika engkau menganggapnya sindiran bagi dirimu, itu juga tidak apa-apa. Semua tergantung pada pemahamanmu dalam memaknai kisah itu." "Tuan," kata Abdul Jalil cepat, "bolehkan saya tahu di mana Tuan tinggal? Berkenankah Tuan memberi saya arah menuju dia? Aku tinggal dimanapun Allah berada karena tujuan utamaku adalah bersama dia. Jika engkau ingin tahu jalan menuju dia, maka arahkan hati dan pikiranmu hanya kepadanya. Hapuskan segala sesuatu selain dia dari hati dan pikiranmu," kata Abdus Sukr ar-Rajul sambil melangkah meninggalkan Abdul Jalil.